1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata di sana, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-10, ini bercerita tentang kisah Israel. Judul perikopnya di sana, Israel sebagai suatu peringatan. Kenapa kisah perjalanan bangsa Israel, penghukumannya, mujizatnya, murka Tuhan atas mereka itu dicatat di dalam Alkitab? Dengan jelas dikatakan di sini ya bahwa itu semua menjadi peringatan bagi kita. Kehidupan kita hari-hari itu ya tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Israel. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar, meninggalkan dosa, dan kita akan berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Iya saudara, jadi kita melihat bahwa ya bukan secara kebetulan ya semua kisah dari perjalanan bangsa Israel itu ditulis di dalam Alkitab. Dan supaya kita ini ya memiliki sebuah contoh atau sebuah teladan. Ya, apa yang perlu kita menjadi satu peringatan dari kisah bangsa Israel? Ya, di sini diingatkan oleh Rasul Paulus ya bahwa apa yang ditulis semua tentang perjalanan bangsa Israel itu bukan kebetulan, tetapi menjadi sebuah ya peringatan bagi setiap kita, khususnya orang-orang percaya yang hidup di zaman ya sekarang ini. Firman Tuhan berkata bahwa ya kita belajar tentang bagaimana itu mereka mengalami tuntunan Tuhan, mereka melintasi laut, Tuhan membelah laut menjadi jalan, mujizat-mujizat, bahkan yang menjadi lebih peringatan bagi kita adalah penghukumannya. Jadi jangan berpikir oh kita sekarang hidup di zaman kasih karunia nih, zamannya Tuhan Yesus, gak ada lagi penghukuman, gak ada murka Tuhan, gak ada Tuhan tuh marah. Saudara, ayat berkata semua itu ditulis sebagai peringatan bagi kita ya bahwa jangan kita melakukan sama dengan mereka. Karena itu ayat 6 dikatakan di sini, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya, saudara, dikatakan di sini bahwa ya apa yang perlu menjadi peringatan bagi kita tentang kehidupan dan perjalanan bangsa Israel, yaitu dari cara hidup mereka, hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka, kejatuhan yang mereka alami karena mereka tidak taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat ya seperti mereka ya, dan mereka itu juga menyembah berhala. Kita ingat bersama bangsa Israel pernah membuat ya patung lembu tuangan dari emas untuk mereka menyembah kepada dewa. Jadi saudara, itu merupakan satu kekejian di mata Tuhan. Ya, hari ini apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Mungkin ya apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita sembah lebih dari Tuhan. Mungkin uang, mungkin kenajisanmu. Ya, mungkin dosamu bahkan bisa menjadi berhala karena engkau tidak bisa lepas untuk menyenangkan Tuhan, tapi engkau mengikuti terus dosa, itu bisa menjadi berhala. Atau apa, pekerjaan kita bisa menjadi berhala kita. Ya, belajar saudara untuk kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, supaya kita ini tidak kena ya murka seperti bangsa Israel. Karena ayat ini berkata bahwa ya semua ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan ya seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dalam waktu satu hari tewas 23.000 orang karena murka Tuhan. Kenapa? Ya karena ada percabulan di antara mereka.
penyembahan berhala yang begitu rupa, dan Tuhan murka. Karena itu jangan berkata bahwa di zaman masa perjanjian baru ini nggak ada lagi penghukuman, Tuhan tuh mengasihi, Tuhan itu begini ya, nggak ada. Saudara, kita harus sungguh-sungguh ya memegang hidup yang berkenan kepada Tuhan ya, dan menguduskan diri, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, yang hanya enak-enak saja ya, bikin dosa nggak apa-apa. Tuhan juga mengerti ya, bertobat kita harus berusaha menjaga diri supaya apa ya, tidak terjadi apa yang ditimpa oleh bangsa Israel itu menimpa kita. Bayangkan tewas 21.000 ya, telah tewas 23.000 orang ya dalam waktu yang bersamaan. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Kita tahu bersama ya, itu juga peristiwa ya yang menimpa bangsa Israel terjadi, saudara. Mereka ya membuat setelah menyembah patung ya, dan peristiwa itu dicatat semua di dalam Alkitab. Bahkan ketika orang Israel menyembah ya Baal Peor dan terlibat dalam percabulan dengan perempuan-perempuan Moab. Saudara ingat ya, mereka akhirnya ya melakukan percabulan dengan perempuan-perempuan di Moab, yang dimana itu dilarang oleh Tuhan. Tapi mereka demi kedagingan ya, yang saudara kita lihat di sana yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang mereka lakukan. Mereka bahkan mencobai Tuhan dengan melihat ya seberapa jauh mereka bisa pergi. Ya, dan saudara, di sini Paulus mengingatkan kita ya bahwa peristiwa semua ini diingatkan kepada kita supaya kita ini ya hati-hati dan waspada. Ya, dan ayat yang ke-10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, bahkan ketika itu bangsa itu bersungut-sungut ya terhadap Musa dan Harun. Ya, serta tulah yang diakibatkannya, saudara. Ketika itu akhirnya malaikat maut juga ya datang untuk membinasakan mereka. Semuanya itu tercatat ya, dan Paulus menulis surat kepada orang-orang yang ada di Korintus dan kepada kita semua juga hari ini, memperingatkan kepada kita agar hati-hati dengan dosa sungut-sungut ini. Ya, seringkali tanpa kita sadari kita tuh bersungut-sungut. Nih, aduh kenapa sih hidup kayak begini? Aduh kenapa sih suamiku itu loh? Aduh anakku itu dulu begini. Pekerjaanku itu begini. Itu bersungut-sungut, saudara. Dan Tuhan tuh tidak mau. Waktu kita bersungut-sungut itu artinya kita tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur itu sama dengan orang yang tidak ya mengakui bahwa karunia dan ya semua nikmat Tuhan itu ada dalam dirinya. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus ya, jangan kamu bersungut-sungut. Ini juga peringatan bagi kita ya, supaya kita ini bertobat, saudara. Mungkin kita mulai bersungut-sungut ya, dan kita ya merasa bahwa aduh keadaan saya ini kok seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ya bertobat, saudara, karena dosa sungut-sungut itu bisa menjadi dosa yang luar biasa di hadapan Allah.